Shalom, selamat hari Sabtu, happy weekend semua yang mau menyediakan waktu untuk berdiam di kaki Tuhan bersama saya, untuk mau mengerti dan mendengar jalan pikiran Tuhan, dan mau berdiam di kaki Dia. Satu hal, Anda sibuk mengutarakan segala hal dari hati Anda kepada Tuhan. Satu hal, Anda memberi kesempatan, kehormatan untuk Tuhan menjawab seluruh pembicaraan Anda dengan Tuhan. Bukankah itu indah? Inilah yang kita pelajari di Bible Study ini. Untuk Anda bisa tenang berdiam, Anda akan mencapai yang namanya emotionally healthy spirituality. Itu adalah status kondisi emosi yang sehat dan kerohanian yang dewasa. Disingkat dengan EHS. Saya rindu Anda semua bisa memiliki resources yang kita pakai, yang menjadi mempraktekkan daripada hidup bersama Tuhan di tengah kesibukan sehari-harian kita, keterlibatan kita, tanggung jawab kita, dan kebingungan kita di tengah-tengah badai, di tengah apapun. Kita masih hidup di dunia yang dikuasai oleh iblis. Kita tidak perlu kaget dengan adanya banyak masalah, banyak ancaman. Kaget itu pasti bisa. Karena kita nggak pernah mimpi kita yang dapat kekagetan itu. Kalau dengerin orang lain, oke. Kalau dengerin kita sendiri, kayaknya nggak oke itu. Tapi anyway, dengan pelajaran daripada Bible Study ini, Anda siap apa nggak siap? Anda berpengalaman apa nggak pengalaman? Atau Anda sudah pernah punya pengalaman kena badai, bencana apapun, kemudian kena yang level lebih berat lagi, bobotnya lebih berat sekali kasusnya. Dengar baik-baik, Anda akan sedang dibangun oleh Tuhan suatu pola, pattern of living bersama Tuhan. Karena syarat untuk menjadi orang dewasa rohani, menjadi murid Kristus, Anda selalu memulai hidup Anda dengan bersama dengan Tuhan, being with Jesus, bukan sibuk doing for God. Jadi bangun pagi, Anda nggak usah buka-buka ini, untuk kerjaan apa? Kerjaan apa? Email-email nggak perlu dibuka. Tapi Anda bisa setting alarm, Anda bisa setting musik di iPhone, musik apa tuh yang musik itu? Oke. iMusic atau apa, Anda bisa atur untuk membuat Anda, memudahkan Anda dengan practicality, convenience untuk bisa fokus ke Tuhan. Nah, ini tujuan daripada berada di dalam Bible Study ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Teman-teman setia di Bible Study yang membantu untuk berelasi, mengkoneksi semua pengunjung-pengunjung Bible Study ini, baik online maupun offline. Anda datang ke pelayanan kami, hari ini hari Sabtu, kita ada di Bali. Nanti jam 2 sampai jam 4 atau setengah 5, kita akan berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Gereja Generasi Apostolik. Bible Study ini melengkapi pencerahan yang diberikan di ibadah daripada mingguan kita. Jadi ibadah mingguan kami untuk di Bali saat ini setiap Sabtu. Selesai ibadah, Anda langsung masuk ke sesi Sabat Anda, di mana dalam 6 hari Anda kerja, hari ke-7 itu Sabtu. It's okay, Yesus juga masuk ke hari Sabat ke bait Allah, membagikan firman Allah, memberikan kebenaran dan praktek kebenaran itu dengan kuasa Roh Kudus. Anda Sabat dari jam 4 atau jam 6 sore sampai jam 6 sore hari Minggu. 12 hours. Anda stop kerja, karena Sabat artinya stop total, bukan rest, bukan istirahat, tapi stop. Nah, itu natur yang Allah tanam, dibor di dalam hidup kita, sistem kita oleh Allah sendiri. Pencipta manusia serupa gambar rupa Allah. Jadi kalau Allahnya Sabat, berarti sistem yang dibikin di ritme hidupnya Allah akan menjadi ritme hidupnya manusia yang diciptakan serupa gambar rupa Dia. Ini bukan keharusan, ini bukan sesuatu yang mutlak, ini udah dibikin, udah naluri. Jadi nggak usah ngoyo gitu loh. Nah, saya berdoa di Bible Study supaya Anda bisa emosinya sehat dan rohaninya jadi dewasa. Anda akan memiliki ritme yang namanya mini Sabat dan Sabat seminggu sekali
atau major sabat, bulanan sabatnya, atau mingguan. Oke, seminggu full. Itu Anda untuk ngisi kembali kayak mobil, balik ke bengkel untuk berdiam, untuk diservis, tune up, atau mungkin turun mesin, ganti oli, pasang semua segala macam alat-alat dan diem. Tentu yang punya mobil, yang beli nggak bisa ngapa-ngapain karena ada di bengkel. Nah, mari kita naik ke bengkelnya Tuhan, di dalam pelukan hadiratnya, di ruang maha sucinya. Tidak ada tempat yang lebih indah kecuali di ruang maha sucinya Tuhan. Sabat is a gift dari Tuhan. So, apa kabar semuanya? Inge, Jolly, Meris yang sudah bergabung saat ini, terima kasih. Saya juga undang Anda-Anda yang sudah bergabung, terima kasih juga untuk Rika, terima kasih juga untuk Ibu Triani, terima kasih juga untuk teman-teman dari Jayapura, Merauke, teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia. Thank you untuk bergabung. Saya minta Alkitab dan kertas dan bolpen. Karena Alkitab bisa dibaca, didengar, dengan kesibukan dan gangguan-gangguan yang luar biasa, pasti hilang. Dijamin. Tetapi kertas nggak pernah lupa karena terukir, karena ditulis. Terus saya mau minta dengan hormat agar Anda jadilah murid Kristus yang dikasihi, dipercaya Tuhan. Demi Anda bertumbuh, ditransformasi dari dalam keluar. Karena firman itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi yang kerja pertobatan berubah itu siapa ya? Kita atau firman yang merubah kita? Firmannya yang merubah kita. So, saya mau Anda semuanya betul-betul berjalan dengan Tuhan dan betul-betul praktek izinkan Tuhan yang bekerja. Kalau kita semua bisa berubah sendiri, kita nggak butuh Tuhan dan kita nggak butuh kata yang sangat-sangat famous itu, amazing grace, nggak perlu. Pakai aja kekuatan sendiri, nanti Anda akan tersandung-sandung karena dalam diri kita nggak ada yang baik. Kita semua udah rusak karena dosa. Jadi kita lahir di bumi, sekalipun lucu sebagai baby, tapi tidak lucu dalamnya. Jiwanya sudah rusak karena dosa asal yang diwariskan dari nenek moyang. Karena Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Jadi kalau mau cari anak pendeta yang lahir lalu suci, mau cari anak-anak hamba Tuhan terkenal yang tidak ada dosanya, nggak ada. Karena hamba Tuhannya juga manusia berdosa yang mengalami pertobatan, mengalami penginsafan dosa oleh Roh Kudus yang manis, yang tidak pernah nyerah sama kita, yang datang ke bumi dengan Yesus demi kita tuh diampuni, diselamatkan, dihapus, pakai penghapus, pemurni apa itu ya, penghapus flek-flek. Kalau baju kita putih, ada flek, kena sambal, kena cabai, kena kecap, kasih Baiklin, kasih obat-obat pemutih. Nah, kita juga diputih, tapi dengan kuasa darah Yesus. So, setelah Anda mengalami pemutihan oleh kuasa darah Yesus, bagaimana jalan tetap putih? Sampai Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita. Gerejanya itu orang-orangnya. Ada amin? Oke, kalau sudah siap, Anda bisa ambil catatan, buku-buku jurnal Anda, apa yang ngomong ke hati Anda, izinkan. Dan Anda pada waktu mendapat penginsafan, biasanya ngomongin nyeletuk, aduh aku ngeri gini. Nah itu biasanya tuh Roh Kudus ngomong. Kalau udah terjadi seperti itu, baiknya Anda itu berdiam, tenang, lalu izinkan firman yang bikin Anda terinsafkan, tiba-tiba kaget. Untuk Anda bisa izinkan itu firman terus kerja terus. Karena dia hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi yang kuat siapa? Daging kita apa firmannya? Kita akan lanjutkan setelah kita doa bersama. Amin. Kita mulai dengan kita berdiam, datang ke hadapan Tuhan, diam dulu karena dia di surga, kita di bumi. Pengkhotbah 5 katakan itu. Dan dia raja, kita adalah anak-anaknya. So izinkan otoritas raja yang bekerja lebih dahulu.
Terima kasih Bapa di surga untuk waktu berada bersamamu. Aku undang Roh Kudus berbicara melalui semua firman, pengalaman hidup yang dibagikan. Aku minta agar betul-betul yang kami terima saat ini menjadi tidak saja stop di rema, tapi menjadi kehidupan, menjadi suatu gaya hidup alamiah kita. Terima kasih ya Tuhan, aku minta di dalam nama Yesus, agar setiap umat-Mu yang Kau undang untuk bergabung di Bible Study ini, di weekend hari Sabtu ini, bisa tenang, menghormati Tuhan, tidak terdistraksi, menjauhkan diri dari distraksi, dari noises, dari kebisingan. Dan mereka masuk ke tempat di mana mereka bisa sendirian, berempat dengan Kau, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Bisa berdiam sendirian dengan Allah, supaya Allah bisa bicara dan kita latih otot pendengaran suara Tuhan. Karena biasa bingung hiruk pikuk dengan segala macam suara, suara orang terkasih, suara orang atasan yang marah-marah, suara guru, suara hobi, suara pacar, suara teman, atau suara pasangan hidup, suara anak, suara cucu, apapun udah biasa, udah kenal. Tapi hari ini kami mau bisa tahu itu suara-Mu ya Tuhan. Buat kami belajar untuk tenang di jiwa kami. Karena suara-Mu itu seperti angin sepoi-sepoi basah. Suara-Mu tidak menggelegar, tidak teriak-teriak dengan kunci tinggi, suara-Mu tenang. Karena pada waktu Kau menawarkan belajar daripada aku, supaya jiwamu tenang. Terjadilah di pagi hari ini, saat Bible Study hari Sabtu weekend ini, tenang di jiwa kita. Sementara firman dibagikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami dan Raja kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Matius 11 ayat 28 sampai 30, Yesaya 26 ayat 3, Yesaya 30 ayat 15, Yeremia 6 ayat 16, semua adalah jalan menuju kepada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Pathway kita adalah Yesus, pribadi Yesus itu jalur kita. Dan kita kembali ke Allah Bapa, hasilnya efeknya di kita apa? Jiwa kita tenang. Kita masih dalam seri kebangkitan Tuhan Yesus dan efeknya apa sih ke kita? Oke, ya. Kita tidak mungkin bisa selamat, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kalau dia mati. Dan dikubur di tanah. Tapi kubur kosong. Pada hari ketiga, batu yang menutupi gua kuburan daripada Yusuf Arimatea telah disingkirkan. Itu berat banget. Dan orang pertama yang masuk, yang datang ke kuburan itu adalah perempuan-perempuan. Gak mungkin dong perempuan-perempuan yang gelindingin batu sebesar itu. Tidak mungkin sama sekali. Gak kuat, gak kuat. Laki pun 1-2 orang gak kuat. So siapa yang buka itu? Sudah dibuka duluan oleh malaikat Tuhan. Dan malaikatnya seru sekali dan ngomongnya kayak gini. Kamu nyari orang hidup di tengah orang mati. Mana ada kuburan tempat orang mati. Tapi Yesusnya udah bangkit dari mati. Jangan cari orang bangkit dari mati, orang hidup di tengah orang mati. Wow, bukankah dalam luar biasa? Dan kalau kita tidak percaya Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, dia hidup kubur dikosongkan. Percuma iman kita pada Yesus. Percuma karena kita pun percaya Yesus pun kalau kita mati kan dikubur dulu. Kita nggak langsung ke surga kan. Karena tubuh kita akan mengalami keselamatan juga. Roh, jiwa, tubuh, tiga-tiganya akan mengalami. Nah, tubuh kita masuk ke tanah, terus jiwanya belum diampuni. Kenapa? Karena butuh Yesus bangkit dari mati. Kuasa kebangkitan untuk darahnya berkuasa menghapus, memurnikan, memutihkan kita dari segala dosa kita. Kalau nggak ada kuasa kebangkitan, nggak bisa. Jadi kalau Yesus nggak bangkit dari mati, dia kuasa kebangkitan Roh Kudus nggak bekerja dong. Tapi bekerja, Roh Kudus datang menjemput Yesus dan mengangkat dia keluar dari kuburan, dari dunia orang mati malahan. Mengalahkan si iblis. Si naga tua itu, naga besar, ular tua itu. Itu Yesus tuh kelasnya itu.
Yesus nggak ada urusan sama pemerintah Romawi. Yesus nggak ada urusan untuk memberhentikan cara berpikir dan cara pemerintahan para imam ahli Taurat. Nggak ada urusan. Dia urusannya langsung berhubungan dengan yang di belakangnya. Hukuman sadis pemerintah Romawi yang menjajah Israel. Siapa sih itu dalangnya tuh? Yang bikin para imam-imam Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang Lewi, rakyat teriak-teriak dengan bengis banget tuh mau bunuh si Yesus. Padahal mereka tuh orang-orang yang ngalami mujizat loh. Orang-orang yang ngalami kebaikan loh. Di sini saya belajarnya bayar mahal sih. Bahwa mujizat apapun yang terjadi di gereja atau di kebaktian penginjilan, kebaktian Padang, atau di KKR, enggak jamin apa-apa. Itu hanya ngingetin orang, Yesus hidup. Tapi apakah dia mau bertobat dan berjalan dengan Tuhan? Tidak sama sekali. So, saya mau Anda perhatikan baik-baik. Orang yang bertobat jangan dianggap pasti hidupnya taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, berjalan sama Tuhan. Sama sekali tidak. Karena semua orang yang alami kesembuhan, nonton kesembuhan mata kepala, itu orang juga ikut-ikut ancaman daripada ahli Taurat, orang Farisi, salibkan dia, salibkan. Pada Pontius Pilatus ngomong apa? Itu pemerintah Romawi itu. Lambang kekaisaran itu Pontius Pilatus. Aku gak ketemu yang salah sama dia. Kenapa sih kok mau dibunuh musuhnya seperti si Barabas? Kenapa ini? Nah, di sini saya baru tahu. Mujizat itu cuma menunjuk Yesus, lihat. Ini bukan orang biasa nih. Tapi untuk Anda berubah, bertobat, Anda mesti berikan hatimu kepada dia. Seluruh hati. Baru dia berikan hati yang baru, roh yang baru, dan tempat di mana Roh Kudus berdiam. Kalau Anda masih pegang hatimu, nggak bisa. Anda mau hidup maunya sendiri, nggak bisa sama sekali. So, to be emotionally healthy, untuk menjadi emosi yang sehat, Tuhan mesti punya akses full ke dalam jiwa Anda, ke dalam emosi Anda. Karena kita ini lahir sudah dengan dibor ke dalam kita free choice, kita bisa bebas memilih. Dan kemudian kita juga punya anatomi di mana kita itu hidup dengan kehendak sendiri, kemauan sendiri, kemerdekaan sendiri. Jadi Yesus itu bisa ngomong firman, tapi dia tuh pengaruhi, tidak dipaksa, dicekik, dia pengaruhi. So saya mau pengaruhi Anda semua untuk datang ke Tuhan dan ikutin jalannya Tuhan. Pada saat kita datang ke Tuhan, dia maunya kita kayak apa? Sibuk, mau nyanyi, puji-pujian, berbahasa roh, puasa, sepanjang minggu. Apa sih yang Tuhan mau dengan Anda puasa, bisa berbahasa roh, bisa menyanyi, bisa melakukan segala macam aktivitas. Sebetulnya Tuhan mau apa sih? Oke. Akibat daripada kebangkitan Yesus kedua kali. Kemudian Yesus itu balik ke bumi. Bangkit dari dunia orang mati, balik ke bumi dengan cara dia datengin murid-muridnya. Dia datang muridnya ke Emmaus, ke Kleopas dengan temannya yang lagi ke kampung Emmaus, didatengin, dijoining lagi pembicaraan mereka. Tapi mata mereka tertutup. Dan mereka setelah perjamuan sujud dengan Yesus, mereka ingat. Ingat apa? Kemis suci di ruang atas perjamuan terakhir. Nah, pada waktu mereka sadar kebuka matanya, Yesusnya udah ngilang. Di situ mereka berkata, kamu ingat nggak? Kamu ingat nggak tuh? Pada waktu dia lagi berjalan sama kita, ngajarin kitab Musa, kitab Taurat, mengajarkan kitab para nabi, Mazmur, hati kita kayak berkobar. Anda kalau ketemu Tuhan setelah bangkit dari mati, Yesusnya pasti kerasa hangat, kehadirannya tuh hangat, kasihnya itu cair, liquid kristal yang bisa dikecap, bisa dialami, membungkus, mengisi seluruh batin dan jiwa kita dan badan kita dari ujung ubun-ubun sampai telapak kaki. Itu kita ngalami semua. Karena dia bangkit dari mati. Hidup, kita mesti ngalami kehidupan dia. Terus yang kedua, dia tuh selalu sukanya berkomunitas.
Udah bangkit dari mati, yang dicari muridnya. Dia nggak jalan-jalan sendiri khotbah loh. Dia nggak bikin KKR sendiri. Dia cari satu persatu muridnya. Sampai Thomas yang nggak percaya pun didatengin. Selang 8 hari dia balik ke tempat di mana Thomas berada dalam rumah. Langsung dia ngomong, Thomas tusuk dong jarimu. So untuk satu Thomas saya dia mau cari loh. Jadi Yesus itu karakteristiknya bersekutu dengan Bapaknya, dengan sesamanya. Apakah Anda setelah bertobat juga suka bersekutu dengan sesama, dengan orang tuamu, dengan semua teman-teman di dalam gerejamu yang kenal kamu? Nah, saya mau Anda nangkep ini. Berarti dari kebangkitan Yesus dari orang mati, dia memberikan pada kita suatu anugerah kado yang luar biasa. Namanya apa? Doa yang intim. Doa yang intim. Doa itu berada di dalam hadiratnya, di hadapan hadiratnya, dari hubungan hati ke hati. Karena pada waktu Yesus mati di kayu salib, yang terjadi adalah dia selesaikan operasi sunat hati kita. Dia buang hati kita yang keras, dia berikan hati yang lembut, yang taat. Supaya kita bisa taati Tuhan. Jadi hubungan hati ke hati yang baru, hati kita baru, hatinya Yesus, itu terjalin intim sekali. Kalau nggak buat apa dikasih hati? Kalau nggak bukan hubungan intim. So, yang dikasih apa sih dari kematian Yesus di kayu salib? Kita memiliki doa yang intim. Adalah gaya hidup setiap anak Allah yang ditebus oleh darah Yesus. Karena kita udah putihkan dari dosa kita. Sehingga Allah bebas berada bersama kita. Dan kita dari doa kayak orang Farisi yang di luar. Okay? Kita ngomong, oh yang Tuhan yang Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, maha besar. Itu dari luar tuh. Kita ngomong pada Tuhan dan ke Tuhan. Tapi kita belum punya namanya otot atau skill di mana kita punya hubungan intim di tengah-tengah kesibukan kantor, pasar, masak, gedein anak, apa aja dah yang Anda sibuk lakukan tiap hari sampai ngelupain Tuhan. Sekarang dengan Yesus bangkit dari mati dan kita menerima Roh Kudusnya, kita bisa nggak lupa akan siapa Yesus, kita nggak lupa akan siapa itu keluarganya Yesus, siapa itu Roh Kudus, siapa itu Allah Bapa, kita nggak akan pusing. Karena semua tiga pribadi itu berkenalan sama kita. So saya mau Anda berkenalan sama Tuhan. Di pelajaran Bible study ini jangan Anda tidak berkenalan sama Tuhan. Kalau enggak Kristenmu dangkal. So melalui kematian dan kebangkitan Yesus kita diangkat untuk menjadi anaknya, dipanggil dan dipanggil untuk apa? Untuk doa yang dangkal ke doa yang mendalam. Dalam sekali. Kita semua telah dipanggil Tuhan kok untuk hubungan intim ini. Udah. Nggak mungkin enggak. Karena kita semua dapat hati yang baru. Dan di Filipi 3 ayat 8-14 di ayat 9-nya. Paulus aja yang keras kayak gini. Yang mantan pembunuh bisa lembut. Bisa jatuh cinta sama Yesus loh. Ini laki ke laki loh. Tapi statusnya anak rohani ke bapak rohani. Karena barang siapa dipimpin Roh Kudus mereka anak-anak Allah. Hubungannya adalah anak Allah ke kakak sulung Yesus Kristus. Dan melalui kakak sulung kita Yesus Kristus, kita ke Allah Bapa. Kita mulai dari ayat 8 deh ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Wah, ini kalau nggak ketemu Tuhan muka ke muka ngalami pribadi mana mungkin bisa ngomong kayak gini. Itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku bisa memperoleh Kristus. Jadi kita nggak usah dengan kesibukan nyari Tuhan di mana, sibuk ibadah segala macam. Dengan kita berdiam di kaki Tuhan, kita akan lihat bagaimana Paulus itu kehidupannya tuh kekuatan dia tuh dari keintiman sama Tuhan. Sampai yang hebat-hebat yang dia raih sampah dia bilang. Oke, supaya dia mau peroleh Kristus. Katakan memperoleh Kristus. Memperoleh Kristus. Apa itu artinya memperoleh Kristus? Ya hadiah Allah pada kita tuh Kristus. Berarti Kristus cocok masuk ke dalam tubuh kita dong. Memenuhi batin, rohani kita dan tubuh kita.
Oke? Dan oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku dapat Kristus. Ini kan hubungan cinta gila-gilaan. Diuber Yesusnya. Dan berada di dalam Kristus. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Tapi karena pakai kekuatanku mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran. Karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dalam suka dan duka. Paulus ada di situ sama Yesus. Di mana aku bisa menjadi, dan melalui proses itu apa yang terjadi? Aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi tidak ada lagi transformasi di mana kita diubah serupa gambar rupa Tuhan tanpa melalui proses kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian membuat kita terpisah dari Allah, kemudian karena darah dicurah, ditumpahkan, tergabung lagi. Oke. So, kita lihat di Mazmur 27 ayat 3-5, Daud ngomong yang sama. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku nggak takut hatiku. Tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku dalam hal ini, aku pun tetap percaya. Nah, kata tetap percaya ini ada garis ini. Karena itu semua hanya terbentuk di tengah-tengah masa kesulitan. Kalau kita udah langsung kepercayaan, nggak mungkin dan forget it lah. Ya, itu suatu progres perjalanan. And Daud di tengah-tengah diserang musuh fisik loh. Dia, keluarganya. Tahu nggak dia doanya apa kepada Tuhan? Kalau kita kali doanya Tuhan tolong bebaskan aku, selamatkan aku. Hajar orang itu, singkirkan orang itu. Betul nggak? Tapi Daud nggak begitu. Doanya Daud adalah dia nggak kacungin Tuhan. Dia nggak nyuruh Tuhan yang bekerja atas nama Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di dalam Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Tuh, Anda baca apa di situ? Bukannya dia minta dia diselamatin, dikeluarin, lari jauh-jauh dari perang itu. Atau dihabisin sama Tuhan musuhnya sehingga rumahnya dan negerinya aman. Nggak ada loh. Bicara tentang problemnya tuh, musibahnya tuh nggak ada loh. Yang ada apa? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itu yang kuingini. That's the desire of my heart. Diam di dalam Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan. Seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ini semua tempat di ayat 5 ini. Tempat paling aman. Dibawa masuk ke pondoknya. Disembunyikan. Di persembunyian kemahnya. Dan dia angkat aku ke atas gunung batu. Apa tuh? Siapa gunung batu kita? Yesus. Dan kita berdiri di atas gunung batu kita. Kita akan seperti bangunan yang dibangun di atas pasir atau batu yang karang yang keras. Batu karang. Berarti makanya dia bisa bernyanyi. Tuhan kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut. Karena dia di atas. Dia berdiri, berakar, berjangkar pada gunung batu kita. Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata akibat daripada kematian Yesus dan kebangkitannya, kita berbalik kepada Tuhan. Hati kita itu waktu berbalik itu kita serahkan ke Tuhan. Makanya jiwanya nyerah. Nah ini ternyata hal ini hal yang Tuhan mau dan sangat sederhana. Ini adalah ekspresi tindakan yang mencetuskan ekspresi cinta dari dalam hati kita kepada Dia. Dari dalam hati kita kepada Dia. Ingat Rasul Paulus. Dia ngundang kita untuk apa? Di 1 Tesalonika 5 ayat 17.
tetaplah berdoa. Kalau Anda baca dari ayat 16, 17, 18, ini perintah kecil semuanya. Tapi penting, ternyata itu adalah rutinitas gaya hidup alamiahnya Pak Paulus. Bersukacitalah dalam segala hal, tetaplah berdoa. Kita ganti ya, pakai the Passion Translation Bible. Tetaplah berdoa, itu ngomongnya kayak gini, make your life a prayer. Bikin hidupmu itu suatu doa. Bukan harus berdoa, doa kehidupan kita itu malah berdoa. Ya, coba kita lihat ke 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Kita lihat di Amplified Classic. Be unceasing in prayer, praying perseveringly. Jadi nggak berhenti berdoa dong. Jangan berhenti doa. Doa dengan tekun. Oke. Nah, sekarang kita lihat di The Message Bible. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Jadi dari kata all the time, be ceasing not from prayer, make your life a prayer. Jadi kira-kira doa itu apa ya? Keintiman dengan Tuhan. Bukan minta-minta daftar. Lepasin utangku, sediakan dananya Tuhan, kirim uang mujizatmu datang terjadi supaya utang-utangnya lunas. Bukan. Doa bukan itu. Kalau sampai all the time pray, kalau sampai make your life a prayer, bahasa Indonesianya tetaplah berdoa. Ya udah, berarti doa itu satu-satunya kata yang dipakai oleh Tuhan untuk bersekutu intim. Nah, kita lihat di Matius 6 bagaimana cara berdoa. Nanti Anda lihat rahasia dari kata prayer itu apa dan kenapa kok Yesus bangkit dari mati. Sebab Allah, ya Matius 6 hal berdoa. Ayat yang kelima, oke? Dan apabila kamu berdoa, itu yang dipakai di situ adalah kata apabila, bukan kata jika loh. Jadi kalau apabila berarti sesuatu yang konsisten, sesuatu yang ya kebiasaan hidup, cara hidup kita. Bukan jika kamu berdoa itu kondisi berdoa tapi yang ada syaratnya. Kalau apabila kamu berdoa ya kapan aja, whenever you pray. That means prayer is everywhere, anytime. Apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat. Mereka berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah ini berarti nggak ada hubungan sama Tuhan. Kalau berdoa, tetaplah berdoa. Bikin hidupmu doa. The Message TPT Bible berkata bikin hidupmu berdoa. The Message berkata doanya jangan berhenti dong. Nah berarti di matanya Tuhan, di matanya para rasul, doa itu adalah kesatuan dengan Tuhan. Berada bersatu dengan Tuhan. In union. In union for communion. Nah, bukan suatu program, bukan suatu show. Nah, kalau orang Farisi ini suatu show karena dia lakukan di rumah-rumah ibadat, di pengkolan-pengkolan, di belokan-belokan, di jalan di mana orang pasti lewat dan supaya dilihat orang. Berarti dia ini doanya per jam-jaman atau setiap saat atau tanpa berhenti. Dan doa tak henti-hentinya juga bukan berarti karena tersembunyi di kamar, AC, terus nyanyi menyembah Tuhan, puji Tuhan, terus nyanyi terus, bukan begitu. Saya dengar dari satu hamba Tuhan, itu orang-orang yang menjadi doa, di menara doa 24 jam, banyak yang sakit. Kenapa? Karena doanya nonstop 24 jam. Mereka selesai doa di situ, pulang, capek, tidur. Tidur, mandi, makan, jalan lagi untuk sesi berikutnya. Nah itu bicara tentang apa itu? Program. Padahal yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah yang dimaksudkan Paulus. Di sini bukan mengenai program datang ke gedung ibadah. Bukan. Ini gaya kita bernapas. Kayak orang bernapas aja gitu loh. Kita sama oksigen nggak putus gitu loh. Nggak ngomong, tapi nggak putus. Dan nggak ribut, harmonis aja.
paru-parunya bisa naik, oksigennya ketarik, dibuang napasnya, oksigennya kotor, udara kotornya keluar, udara bersih pakai O2 yang fresh masuk lagi. Udah nggak pakai diperencanakan lagi, dan nggak untuk kita nggak bernapas untuk dilihat orang kan. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya udah dapat jerak deh. Berarti Tuhan gak tertarik yang kayak gini. Ini doa orang berdosa kayak gini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tetaplah pintu dan berdoalah, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Anda mesti ke tempat solitude, solitary place. Anda bersembunyi dengan Allah berduaan aja. Kayak Anda sembunyi-sembunyi ketemu sama seseorang di suatu tempat yang Anda nggak mau diganggu. Nggak boleh ada orang datang, nggak boleh orang dengerin, nggak boleh ada orang ikut-ikut campur, nggak boleh rame-rame pokoknya. Aku mau di tempat yang tersembunyi supaya aku berada bersama Tuhan. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka loh bahwa mereka karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Dipikir banyak kata-kata di doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya, sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga. Bapak kamu bukan. Anda baru bisa manggil Allah sebagai Bapak dan naluriah. Ini alamiah. Kalau Anda memiliki roh Allahnya, anaknya, Roh Kudus. Dan sebanyak orang dipimpin Roh Kudusnya jadi pemimpin kita. Dia anak Allah. So saya mau, kalau Anda mau manggil Allah sebagai Bapak, dan itu yang dirindukan, kita manggil dia sebagai Bapak. Anda make sure Anda lahir baru. Oke? Dan Anda make sure kelahiran baru di hati baru, roh baru. Anda nyatakan secara publik dengan Anda baptiselan, mati dikubur dengan manusia lamanya, dan bangkit dari mati untuk hidup dengan ciptaan barunya. So, Anda dan saya diundang Tuhan untuk mengalami eksplorasi dan discovery. Kita mau explore berada bersama Tuhan. Kita mau menemukan tempat yang Daud katakan, di tempat kudusmu, aku mau berada di situ. Aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Berarti kenikmatan berada sama Tuhan jauh lebih enak daripada punya banyak uang, punya banyak emas perak, makan enak-enak, terbang ke seluruh dunia, pakai pesawat pribadi. Nikmatnya itu enggak ada apa-apanya. Kalau Anda menikmati hadirat Allah dan diam di hadiratnya 24 jam per hari, setiap hari sepanjang masa. Wow, dikatakan makanya ini yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Berarti dari semua hotel bintang 6, mana yang paling Daud sukakan? Di dalam baitnya, gak ada yang bisa ngalahin itu. Dengan kata lain, doa menjadi sesuatu yang nikmat. Bukan keharusan, bukan pentingnya, tapi kenikmatan yang luar biasa. Begitu ya? Dan aku sambil nonton kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia sembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Wow. Right? So, Allah Bapa dengan kata lain, pada waktu kita datang kepada Allah di tempat tersembunyi, posisi Allah lagi gak ngumpet sama kita. Dia di tempat tersembunyi tapi gak ngumpet dari kita. Dia ngajak kita juga ke tempat yang tersembunyi. Supaya kita bisa berduaan sama dia. Sama Allah Tritunggal. Berempatan jadinya. Right? Nah, pada waktu kita balik kepada Allah, saya teringat dengan gambaran dari bapak dari anak terhilang. Anda tahu kan, pada waktu dari jauh dia lihat itu kayaknya anaknya pulang tuh.
Dia langsung blunduk berdiri, turun tangga dari rumah panggungnya kali itu. Dia lari sekencang mungkin dengan kekuatannya. Dia peluk anaknya yang bau babi, yang sudah hengkang, udah ngambil uang warisan bapaknya. Dia peluk kencang-kencang. Dia bilang, anakku balik. Yang telah hilang diketemukan, yang buta melihat. Dia rayakan, dia minta pegawainya sediakan anak domba tambun yang belum pernah kerja, yang empuk sekali, kita rayakan. Bawa sendalnya, bawa cincinnya, bawa jubahnya. Wow, luar biasa, bawa tongkatnya, bawa sepatunya. Berarti dia budak dari kandang babi atau dia anak dari bapak yang kaya, yang mencintai anaknya. Jadi kasih bapaknya enggak luntur, enggak larut. Setelah berapa tahun ditinggal sama anak itu. Dengan kata lain, bapaknya itu ngapain? Waktu anaknya muncul balik. Dia buka tangannya lebar-lebar, menanti Anda datang padanya. Lari ke dalam pelukan dan dalam kedua tangan kasihnya. Ya, dipegang aja udah rasanya karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-12 ya. Nah, kita nih yang selama ini telah tersesat, Yesaya 53 itu ngomong kita tersesat kayak domba sesat dan meninggalkannya tanpa sadar dan sesat seperti domba. Kembalilah pada gembala agung kita. Kembali ke gembala agung kita. Gembala agung kita di 1 Petrus 2:25 menantikan kita pulang. Lukas 15:1 domba sesatnya dia cari yang 99 yang merasa nggak perlu bertobat. Dia tinggal, dia berani loh tinggal. Dan dia cari yang satu domba yang sesat itu. Itu domba sesat, tapi dia nggak tahu dia sesat loh. Tapi Yesus tahu dia sesat. Dan Yesus mau genapi janjinya pada kehidupan nenek itu. Nah, Anda lihat hati bapak dari anak bungsu terhilang. Bagaimana sikap hati bapaknya kepada anak sulung yang marah, yang ngambek. Karena dua-duanya nggak punya hubungan sama bapaknya loh. Mereka hubungannya sama siapa? Sama barang-barang mewah. Tapi Daud beda, Musa beda. Karena mereka itu pemasmur semua. Jadi pasti mereka ngalami Tuhan. Oke, saya minta Anda cek kembali di Lukas 15 itu. Bagian mana Anda? Dan kalau Anda mau berbalik, nanti Tuhan gampang deh bikin Anda tuh suka nikmati perilaku, perbuatan apapun yang mestinya datangnya dari Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan. Oke, sekarang kita mau lihat nih, saya liatin kata-katanya Daud dari Mazmur 119, Mazmur terpanjang. Doa itu bukan program gereja, doa itu gaya hidup. Kehidupan, tanpa itu nggak bisa. Makanya doalah tak putus-putusnya. Tapi kalau doanya mesti pergi ke ibadah, melewati traffic, kemacetan, itu bukan itu. Yang Tuhan mau tuh biar hubungan kita berdua ini nggak putus. Mau lagi nguber ibadah gereja yang kamu terlambat, sehingga mesti ngegas, atau mau ke mall atau kemana. Yesus sedang berada dengan Anda. Oke, ciri-ciri orang yang berada bersama Tuhan. Kalau ngomong kayak gini. Mazmur 119 ayat 10-11. Saya hanya ambil beberapa ya. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Anda kalau mau doa yang tak putus-putusnya, intim, bergaul intim sama Tuhan, Anda akan ketemu kata-kata yang dialami oleh Daud, Musa, Asaf, yang sangat mesra, yang menggambarkan kehidupan mereka tuh full berdua terus, keintiman gak pernah lepas. Oke. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi kita bisa biarkan dong menyimpang dari perintah-perintah Tuhan, bisa dong, karena mau cari kesenangan dari dunia. Tapi kalau Daud masih kecil loh. Dengan segenap hatiku aku mencari bagi Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu.
Perintah-perintah itu emas, lebih mahal daripada emas tua. Itu loh yang dia ngomong. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi buat si Daud ini, berdoa itu adalah menyerahkan suara hati, suara batin, semua dikeluarkan, ditaruh pada Yesus. Dan Yesus please isi baru dengan Roh Kudus, roh hadiratnya. Nah, Anda lihat karakter dua orang yang berbeda ini. Dalam hatiku ya, aku menyimpan janji itu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi kalau Anda mau berhenti berdosa, jangan bilang kilaf. Ingatkan diri Anda bahwa Tuhan itu ada di ruangan bersama Anda. Anda nggak perlu berbuat apapun sama sekali Anda kecuali berdiam di hadapannya. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Sampai Daud minta, "Duh, aku ini terlalu lemah loh. Aku bisa gampang sekali nyimpang dari Tauratmu." Itu pun di dalam bentuk doa yang Yesus ajarkan di Markus, kitab Injil Markus 5. Supaya kita itu benar-benar intinya berdoa itu adalah berada bersama Tuhan. Diam di kaki Tuhan. Lanjut yuk. Daud berkata seperti ini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi sebelum tahu kebenaran, nyimpang hidupnya. Tetapi sekarang, aku berpegang pada janjimu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Dan bahwasanya aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sebelum aku tertindas, aku nyimpang. Tapi sekarang aku pegang pada janjimu. Bahwa sampai aku tertindas itu baik bagiku. Jadi kalau kena badai, kena kesulitan, tantangan hidup. Anda tangkap apa kata Daud, saking dekatnya, saking napas itu hirup dari Allah, buang ke dunia, hirup dari Allah, buang ke dunia dan berdialog terus. Sampai Daud berkata, kalau sampai aku tuh tertindas, aku udah nyimpang tuh. Tapi sekarang kita akan berpegang pada janjimu. Bahwa aku tertindas itu baik. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Gak pernah mikir kan bahwa kita belajar Alkitab melalui kesulitan. Biasanya mau lulus-lulusan jor-joran. Enggak, melalui kesulitan bagaimana Anda mengalami badai, respon Anda menentukan. Taurat yang kau sampaikan, aduh baik bagiku Tuhan. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Aku tahu, ya Tuhan aku tahu. Bahwa hukum-hukummu adil dan bahwa engkau telah eminat. Taurat yang kau sampaikan baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukummu adil dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Menindas itu kesetiaan, menindas tempat kita belajar ketetapan-ketetapannya. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukummu adil dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Oh betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Kalau nggak direnungkan ya nggak masuk. Kenapa dia cinta? Karena firman-Nya digenapi. Cepat lambat firman pasti digenapi dan Tuhan pegang. Kalau Anda bernasar, pasti Tuhan pegang. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu perintah-perintahmu ada padaku. Lebih berakal budi daripada semua pengajaranku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah kamu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku tahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu.
sebab engkau mengajar aku. Ini kata-kata ini semua menggambarkan apa sih? Kesatuan, union kan. Dan ini semua terjadi untuk kita alami juga. Makanya Yesus bangkit dari mati. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Duh, gak bisa pisah loh sama firman Tuhan. Dan firman itu adalah, pada mulanya adalah firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Jadi Allah itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku sangat tertindas walaupun Allah terang bagi kaki kita dan pelita bagi jalan kita. Tetap nggak berarti kita nggak tertindas. Tidak berarti Allah nggak membawa kita melewati tempat-tempat itu. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan padamu. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, intim, bersatu, kita bisa nyanyi. Jadi nyanyian itu terjadi di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah tekanan berat, tapi Anda memilih untuk berdua bersama Allah saja. Dan Anda belajar bahwa, kalau aku nggak tertindas, aku nggak datang ke Tuhan, aku nggak dekat, makanya aku nggak ada pertolongan. Dan pada waktu aku sedang tertindas, ternyata firman Allah dan kehidupan Allah itu yang ngingetin kita, yang bangkitin kita. Kiranya persembahan sukarela berupa puji-pujian berkenan padamu, keluar dari dalam hati kita lagu. Ya Tuhan, ajarkan hukum-hukum kepadaku. Mazmur 139. Daud sangat mengandalkan Tuhan, benar-benar gak bisa ngapa-ngapain deh tanpa Tuhan. Kita mau ya ke sana ya. Daud sangat mengandalkan Tuhan Allahnya untuk bisa selaras dengan Allahnya. Selidiki aku ya Tuhan. Kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihat, apa sih, bagaimana sih jalanku? Emangnya serong ya? Dan tuntun aku di jalan yang kekal. Kalau Daud gak kenal dirinya, orang masih berdosa kan? Dia gak mungkin bisa ngomong kalau jalanku serong. Karena dia berzina sama Batsheba, bunuh suaminya Batsheba, karena dia melakukan sensus tanpa membawa korban darah, rakyatnya mati terbunuh. Dari hubungan perzinahan dengan Batsheba keluar anak yang di luar pernikahan, anak itu mesti bayar harga, mati. Dia tahu bobotnya serong itu beratnya kayak apa. Sampai dia ngomong apa? Tuntun aku di jalan yang kekal. Tuntun aku balik ke jalannya kekal. Ada jalan, yaitu Tuhan Yesus. Itu bikin kita hidup dalam kekekalan. Jadi kita nggak akan banding-bandingkan dengan hidup serong dalam dosa. Langit dan bumi. Nah, di sini Daud bisa ngomong, uji dan kenalah pikiranku. Lihat deh, apakah jalanku serong apa enggak. Berarti dia berkata, aku mau benar. Nggak bisa dengan kekuatanku sendiri. Dengan aktivitas ke gereja, ibadah. Aku baru benar tuh kalau aku tuh nggak memiliki terus tanpa putus pengalaman hidup di jalan yang kekal, berada bersama Tuhan. Jadi pada waktu pikiran agak miring-miring, tidak selaras, itu kerasa langsung. Tuhan bawakan aku, ada nggak beres ya Tuhan, tarik aku dong, tarik aku Tuhan. Itulah kualitas doa. Nah ini semua keluar dari hati yang dalam keintimannya dengan Tuhan. Nah kalau Tuhan kasih kita hati baru, roh baru, dan kasih Roh Kudus tinggal di dalamnya, ya terang Tuhan mau kita hubungannya dalam dong sama dia, karena dia ada yang di dalam. Jadi kita kalau doa kita fokus ke bawah, kepala kita lihat ke bawah, ke tempat di mana hati nurani kita berada, di hati yang baru itu, di mana Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan berada di dalamnya. Nah kalau Anda bisa fokus ke dalam itu, Anda doa itu jadi mudah. Karena ketemu sama Tuhan langsung. Ingat ya, perjanjian lama itu ditulis dalam batu. Tapi perjanjian baru ditulis, diukir di dalam hati. Yang baru hatinya. Dan taat. Kualitasnya yang dibikin tuh, dikasih tuh hati taat. Dan semua ini bisa dialami oleh karena apa? Pribadi Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kalau Roh Kudus nggak ada di dalam batin kita nggak kerasa keintiman. Tuhan jadi pelita terang bagi kaki kita. Nggak kerasa itu semua. Dan nggak kerasa juga kalau kita kompas, jarum kompas kita miring.
Kalau Yesus jarum kompas kita melipir, udah pasti kerasa. Saya pernah nggak kerasa, nggak sadar. Karena saya sendiri udah keluar dari Tuhan. Tapi Andrew Wommack berkata seperti ini. Orang berdosa itu udah berbalik ke Tuhan, diselamatkan Tuhan, dia lahir baru. Terima hati baru, roh baru, dan roh kudus. Betul? Setelah terima hati baru, roh baru, dan roh kudus, bisa nggak berdosa lagi? Bisa. Karena jiwanya dalam proses dipulihkan. Jiwanya dalam proses disembuhkan, diperbaiki dari kerusakan. Nah kalau sampai berdosa lagi, saya harap jangan, karena nggak enak, sakit sekali. Itu hati baru, roh baru, dan roh kudus nggak ninggalin Anda. Kalau ninggalin bagaimana Anda bisa ditarik lagi sama Tuhan? Kalau ninggalin kita bagaimana bisa diinsafin dari dosanya? Tetap, cuman jiwa Anda melenceng. Kehendak Anda keluar jalur. Makanya seperti Daud tadi katakan, uji aku, selidikilah hatiku. Selidiki, kenal pikiranku, apakah jalanku serong. Bisa sekali. Tapi hati Anda tetap yang baru. Sudah ditebus darah Yesus. Roh Kudus tetap ada di situ. Seperti Derek Prince juga ngomong. Siapa bilang orang berdosa yang sudah terima Yesus nggak ada Roh Kudus lagi? Nggak mungkin. Bagaimana Roh Kudus mau ninggalin kita? Kalau kita ditinggal Roh Kudus berdosa. Ada Roh Kudus saya berdosa. Bagaimana nggak ada Roh Kudus? Hilang wes. Oke. Kita pasti diinsafkan. Kita butuhkan pribadi yang menginsafkan. Itu loh Allah itu setia. Dia tidak pernah ninggalin kita atau biarin kita. Ini pengertian dari kebangkitan dan kematian Yesus mesti kental. Jadi sama seperti Daud, kita pun diundang sebagai anak kesayangan Bapa. Nobody should feel left out. Gak ada orang yang sudah berbahasa roh, pernah dibaptis selam, terus kena jatuh dalam dosa lagi, terus merasa disingkirin, gak termasuk. Enggak. You don't need to feel left out. Yesus Kristus sudah panggil kita semua. Baik yang belum bertobat maupun sudah bertobat jatuh lagi. Nah makanya Amsal tuh saya pegang. 7 kali orang benar jatuh selalu bangkit lagi. Itu penting untuk Anda mengerti. Kenapa? Kita akan diselamatin. Nggak mungkin ditinggal terlantar, masuk neraka. Nggak bisa. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, udah berdosa. Kan orang berdosa yang haus. Oke, baiklah ya datang kepadaku dan minum. Berbahagialah orang yang miskin. Mereka mempunyai kerajaan surga. Jadi lagi miskin rohani. Bahasa Inggrisnya memang miskin rohani sih. Tapi Anda haus hatinya. Anda balik dan Anda diselamatin dong. Intinya Anda bertobat. Gak ada tuh, gak usah beribut-ribut lah. Sekali selamat, selamanya selamat. Gak ada tuh cap-cap gituan. Kita jalan dengan Tuhan tuh jatuh bangun. 7 kali jatuh, dibangunin terus oleh Roh Kudus, bukan kemauan kita. Kita bisa terlalu malu, terlalu hina, tapi Roh Kudus insafkan dan membangkitkan kita kembali. Itu namanya bukan kita yang sungguh-sungguh nyari Tuhan, tapi Allah yang tanpa pamrih, tanpa nyerah, relentlessly seeking us, pursuing us. Itu kuasa daripada akibat dia bangkit dari mati. Barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mungkin kalau Anda sudah bertobat, aliran air hidupnya bocor, sehingga Anda kering rohaninya. Tapi Roh Kudusnya tetap ada, akan menginsafkan kalian. Dan Anda akan kepingin balik lagi dengar firman, kepingin balik lagi ke gereja. Nah itu artinya apa? Roh Kudus kerja dong. Jadi satu-satunya kelompok orang yang tertinggal adalah orang yang tidak memiliki hati. Kuncinya Anda itu bisa balik ke Tuhan. Anda serahkan hati Anda aja deh sama Tuhan. Kalau Anda bisa serahkan hati Anda kepada Tuhan, pasti Anda haus. Problemnya bisa udah bertobat, kemudian jatuh lagi dalam dosa, bisa nggak kembali. Kenapa? Karena hatinya tidak dikasih ke Tuhan. Hatinya tidak ada lagi, udah mati. Dan tidak mau balik. Nah, itu Yudas Iskariot tuh. Seperti itu. Nah syaratnya sebelum kita datang kepada Yesus, itu ada satu hal yang perlu dilakukan Anda dan saya. Siapapun Anda yang nonton Bible Study ini, mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, mungkin setahun lagi, dengerin, firman gak berubah. Syaratnya sebelum kita datang kepada Yesus, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu
kita harus pertama-tama serahkan hati kita kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pakai kata Tuhan ya, Lord, L-O-R-D itu T-U-A-N, Tuhan. Kepada pemilik hidup kita, supaya kita dimiliki Dia, di dalam pelukan hangat kasih-Nya. Sehingga kita nggak mungkin ketakutan, nggak mungkin jatuh lagi dalam dosa karena kita di tempat yang aman tersembunyi. Di dalam tempat persembunyian hadirat-Nya. Serahkan hati Anda. Udah cuma itu aja kok, nggak susah. Dan berikan kepada Yesus sebagai juru selamat jiwa Anda dan Tuhanmu. Udah cuman begitu aja. Anda pasti selamat. Hidupmu nggak akan sama lagi. Nggak depresi, nggak stres. Dan bagaimana caranya Anda serahkan hati Anda kepada Tuhan? Dan membuat hati itu menjadi hadiah bagi Tuhan. Yang ini kita lanjutkan hari Rabu, jam 5 sampai jam 6 WIB. Atau jam 6 sampai jam 7 WITA. Dan kita belajar serahkan hati itu gimana sih? Dan datang ke Tuhan itu gimana sih? Supaya Anda semuanya yang lahir baru dan sudah lahir baru dan mungkin bertobat, jatuh dalam dosa lagi, balik lagi. Kita udah kapok kan ya. Udah kapok dan kita balik ke Tuhan supaya kita ngalami doa tak putus-putusnya itu. Oke? Jatuh cinta dalam persekutuan intim dalam satu kesatuan dengan Tuhan. Kita berdoa ya. Ambil waktu berdiam dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih kami bisa datang ke hadapan-Mu untuk berdiam. Tidak ngomong, tidak minta, tidak bahasa roh. Hanya diam aja. Dan Kau hadir. Kau sudah lebih dulu hadir sebelum kita hadir. Buat kami sadar kehadiran-Mu Tuhan. Dan buat kami sadarkan tentang diri kami, kondisinya kayak apa, apakah kami sepenuhnya hadir bagi diri kami, sehingga kami rawat jiwa kami. Kalau kita latihan hadir bagi diri kita, dan bagi Tuhan, kita bisa hadir bagi siapapun, sehingga hubungan ilahi akan terjalin. Terima kasih ya Bapak, aku minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, buat setiap pemirsa, dan semua tim anggota dari Gereja Generasi Apostolik, bisa menyimak baik-baik dan hidup tidak pernah sehari tanpa berada bersama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jangan lupa ibadah sore hari ini jam 2 sampai jam 4 atau setengah 5. Dan kita ketemu lagi hari Minggu di Jakarta jam 9 pagi. God bless you.